Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, tanggal 22 Juli 2020 hari Rabu, di mana kita memperingati Santa Maria Magdalena. Marilah kita berdoa. Romo Subaga akan memimpin doa pembukaan. Mari kita satukan hati kita. Kita angkat doa bagaimana amarkan Tuhan kepada Musa, ya. Kau berdoa, angkat puji namaku, kemuliaanku, namaku yang berkarya, nama yang adil. Maka mari kita Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Allah yang kami panggil Engkau dalam Kristus Roh Kudus, Bapa. Kami merayakan hari raya Santa Maria Magdalena, orang kudus yang luar biasa, hidup cintanya pada Yesus. Sejak dia berjumpa siapa yang sebenarnya waktu dia berdosa dan bertobat. Kudus Kristus, wanita yang selalu dekat dengan Tuhan. Kami merayakan pula yaitu Maria Magdalena lah yang pertama-tama berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang dikisahkan dalam kitab suci. Meskipun sebenarnya yang pertama-tama pada kisah Maria sendiri yang mengetuk pintunya, Maria memandangkan aku bangkit pada Paskah pertama. Dan Maria Magdalena pergi ke kuburan, di situ dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit pula. Ya. Ajarilah kami hati mencintai Yesus, bukan hati yang membawa bahagia kita ke nikmatan sebagainya. Mencintai Yesus yang mati, tapi sumber kehidupan dan bangkitan. Maria Magdalena, tuntunlah kami, sungguh-sungguh kami dapat memiliki roh semangatmu, yaitu bertobat sungguh-sungguh menjadi Yesus Kristus, ikuti dia, mencintai Yesus luar biasa. Dan kemudian tapi dia mati dan kami akan mengalami apa artinya mati versus bangkit selamanya. Berikan Roh Kudus untuk ini di sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maria berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu."
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yang masuk dulu ya. Ke siapa? Romo bangun ini, ya, Yesus bangkit. Dan tema Injil pada hari ini membicarakan tentang Maria Magdalena, orang pertama yang bertemu dengan Yesus setelah Yesus wafat. Bagaimana pendapat Romo dan juga Romo sebagai pastor sudah bertiap tahun merayakan Maria Magdalena? Bagaimana pendapat Romo tentang sosok Maria Magdalena ini? Bagaimana relasinya dengan Yesus? Injil mengatakan bahwa Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus pertama kali. Tiada kisah di bawah Alkitab tidak termuat di situ. Pertama-tama yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit adalah Maria sendiri, ibu Yesus. Waktu kami ziarah ke Tanah Suci, ada yang mengisahkan hari Sabat, ya, pagi Maria Magdalena berjumpa dengan Maria. Maria, mari kita ke kuburan untuk memberi rempah-rempah mengajak Yesus banyak rusuk. Kata Maria, "Mengapa kamu pergi ke makam? Dia sudah dari sana, dia sudah bangkit." Gitu. Iman Maria yang luar biasa, ibu Yesus, ya. Kalau apa tanggapan Maria Magdalena, oh biarlah dia stres, anaknya meninggal, ya. Dia tinggalkan. Tatkala Maria Magdalena pergi ke makam, dikatakan citranya, tidak ada lagi Alkitab, ya. Pintu rumah Maria, ibu Yesus diketuk, dibuka, Yesus bangkit. "Ibu, ini aku, putramu yang bangkit." Itulah Paskah pertama antara Maria dan Yesus. Nanti kisahkan Maria Magdalena. Satu hal yang sangat menarik dari Maria Magdalena adalah setelah dia bertobat, ya, bertemu dengan Yesus, siapa Yesus sebenarnya, diampuni dosanya. Dia sungguh mencintai Yesus lahir batin sebelah dunia, apapun ya dia pergi. Kekayaannya pun dia ikut membagikan membiayai Yesus Kristus. Malah sampai Yesus meninggal pun, wafat pun sangat dicintai. Jangan sampai jenazahnya busuk. Mari kita beri beri rempah-rempahnya sebagainya. Jadi yang mencari ialah cinta Maria Magdalena yang sungguh dapat membayangkan bagaimana ya hidupnya, bukan mencari apa-apa, tapi Yesus adalah pokok hidup dan matinya, ya. Dan kemudian cinta Maria Magdalena juga dijawab oleh Yesus, ya, dengan menunjukkan dirinya di bangkit Maria, ya. Dan kemudian dia sadar bahwa itu Maria, ya. Kemudian bahwa dia sadar bahwa Yesus, ya, dan dia pertama mencari yaitu jenazah Yesus, sedangkan dicuri sebagai mau dicari, mau biar dibuat panjang rusak dan sebagainya, ya. Jadi saya lihat satu hal ialah kalau kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, ya, mencintai Yesus, ikut Yesus, dan murid Yesus, to be like Jesus, nah, not in a measure but in all its fullness, kita bilang Maria bangkitnya. Rupanya itu satu hal yang sangat mendalam pada Maria ialah cinta Maria pada Yesus, kemudian membatalkan juga saya bangkit kepada murid-muridnya, pada lain sebagainya. Yesus bangkit, namanya nyebut juga Rabuni, guru luar biasa, ya. Jadi Yesus kan setelah umur 30 tahun kan jadi guru dan rabi, belajar, ya, mengajar jadi manusia manusiawi, dan sekarang dia sungguh menjadikan dia guru dan rabi, mendengarkan dari Yesus, ya. Rupanya itu yang terindah dalam Maria. Ya. Jadi Maria
dengan keberaniannya luar biasa menerobos, ya, mencari Yesus walaupun dengan risiko. Tetapi ada kunci persoalan. Yang pertama, sebetulnya kebangkitan itu yang dijumpai adalah Ibu Maria. Sama seperti pengalaman Romo Yomi, almarhum Romo. Sebelum dia meninggal jam 11 itu dia sudah datang ke rumah, ke kamar ibunya dan mengetuk. Mama, saya sudah tidak kuat, bye-bye, dadah, begitu. Jadi ibunya yang mengandung dia, yang pertama kali mendengar ketika jam 3 disampaikan bahwa Romo Yomi meninggal, mamanya sudah tahu, dia katakan, ya, tadi dia datang kepada saya. Jadi, apa yang Romo refleksikan dan juga banyak orang yang tidak tertulis di dalam kitab suci, karena memang juga Injil apokrif yang menguraikan tentang bagaimana ketika Yesus bangkit, dia menghadiri dulu, datang dulu kepada ibunya tentang kebangkitan, maka dia tidak pergi ke kubur. Dan Maria Magdalena ingin membuktikan kata-kata bundanya itu, dan dia bertemu dengan guru karena dia begitu sedih. Dan Maria Magdalena dengan keberanian itu kemudian mewartakan kepada para murid, dan mereka semua lari terbirit-birit untuk melihat kebangkitan Yesus. Petrus dan Petrus, Yohanes semua. Nah, itulah yang diwartakan dalam peristiwa Paskah. Peranan Maria Magdalena, tetapi peranan utama ada juga pada Ibu Maria Bunda Yesus. Terima kasih Romo. Semoga kita mendapatkan informasi yang mendalam tentang Maria Magdalena, cinta Maria Magdalena, semangat cinta kepada Yesus. Iya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan marilah sekarang kita mohon doa dan berkat dari Romo Subagu. Silakan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Tuhan, Engkau juga berkata kepada Musa, kau berkat seseorang, ulurkan tanganmu, kedangkan tanganmu, panggil juga namaku. Namaku pula yang akan berikan berkat, pimpinan, tuntunan, penjagaan, penerangan, dan sebagainya. Maka kita dalam pesta pada Maria juga mohon berkat, melaksanakan amanat pada Musa, kedangkan tangan kami. Bermasa kalian, pakailah tangan kami untuk menghadirkan berkat yang berlimpah-limpah, rahmat-Mu, kekuatan, karena Engkau mencintai kami, jangan milik ibu, tapi hari tua pun Engkau menggendong kami, berikan keselamatan selalu, Anak Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Selamat pagi, selamat bergembira. hati-hati itu zaman.